Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Najat Ngaji akan membahas fatwa ngawur Wahabi yang mengatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh memakai BH. Fatwa ini diposting oleh salah satu akun Wahabi temansoleh.com pada bulan Agustus tahun 2021. Bunyinya seperti ini. Hukum memakai BH dalam Islam. Memakai BH mengakibatkan bentuk payudara menjadi nampak dan membuat para perempuan nampak lebih muda sehingga mereka menjadi sumber fitnah. Maka hukumnya bagaimana? Dijelaskan di slide berikutnya. Wanita muslim tidak boleh memakai BH di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya. Pernyataan ini sebenarnya masih ambigu. Yang dimaksud itu apakah memasang BH di hadapan laki-laki atau seorang perempuan memakai BH kemudian dia berada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ternyata fatwa ini adalah terjemahan dari fatwa Dewan Fatwa Arab Saudi yang diketuai oleh Bin Baz. Seperti ini penampilannya yang ada di website temansoleh.com. Soal ma hukmu lubsin nisa'i hammalatat thadyi. Bagaimana hukum memakai BH bagi perempuan? Jawab, lubsu hammalatit thadyi yuhaddiduhu. Memakai BH itu membuat bentuk dada wanita menjadi tampak. Wa yaj'alu an-nisa'a kawaibah, dan menjadikan perempuan itu dadanya menonjol. Di temansoleh.com, kawaibah diartikan menjadi muda, lebih muda. Namun sebenarnya kalau lihat di kamus, kawaibah itu maknanya menjadikan dada wanita itu tampak menonjol. Fala yajuzu laha, maka tidak boleh bagi wanita tersebut antadhara bihi, untuk menampakkan bihi dengan menggunakan BH amamar rijalil ajanib, di depan laki-laki ajnabi atau laki-laki yang bukan mahram. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa hukum tidak boleh memakai BH di hadapan ajnabi, laki-laki bukan mahram ini maksudnya adalah seorang perempuan memakai BH lalu menampakkan diri di hadapan laki-laki. Ya, itu maksudnya. Bukan memakai BH di hadapan laki-laki. Nah, itulah fatwa dari Wahabi yang sempat viral di Twitter. Jadi perempuan itu nggak boleh pakai BH. Kenapa? Karena bisa menimbulkan atau membangkitkan fitnah bagi laki-laki yang melihat perempuan yang memakai BH tersebut. Baik, kita lanjut. Sebenarnya fatwa dari yang diketuai oleh Bin Baz ini belum apa-apa. Ada yang lebih ekstrim lagi. Ada fatwa tentang BH di mahwar.org, Al-Hiwar Al-Mutamaddin. Bunyinya di sini mengatakan bahwa memakai BH itu adalah bid'ah. Dia ada orang yang bertanya tentang menggunakan BH, maka jawabannya alhamdulillah, astagfirullah. Hammalatul athda'i bid'atun. BH itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dolalatin binar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Hal sami'tum, apakah kalian pernah mendengar anna nisa as-salafis soleh, bahwa perempuan salafus soleh irtadakna hammalatat thadyi, menggunakan BH. Jadi kata mereka, ada ulama salaf itu perempuan ulama salaf nggak pakai BH. Ada nggak keterangan memakai BH? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti bid'ah. Nah, saya nggak tahu ya website ini mewakili Wahabi atau tidak. Tetapi cara pikirnya mirip-mirip Wahabi. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali ke fatwa yang diketuai oleh Bin Baz. Dalam fatwa Bin Baz itu yang menjadi ilat atau penyebab haramnya menggunakan BH ada dua. Satu, bentuk dada wanita menjadi nampak. Yang kedua, perempuan dadanya menjadi terlihat menonjol. Ya, kalau di terjemahan temansoleh.com itu perempuan tampak lebih muda, tetapi sebenarnya artinya adalah perempuan dadanya tampak menonjol. Itu yang saya pahami ya. Kemudian dari dua ilat ini maka perempuan menjadi sumber fitnah dari laki-laki yang bukan mahramnya. Maka kalau lihat dari redaksi fatwanya, di sini nggak ada tawar-menawar. Pokoknya perempuan nggak boleh pakai BH karena BH itu membuat dada wanita bentuknya tampak dan menjadikan dada wanita menonjol. Jadi nggak ada tawaran lagi. Pokoknya memakai BH adalah haram, nggak boleh.
Maka sebelum mengkritisi fatwa ini, kita coba tasawur dulu. Kita pastikan dulu permasalahannya seperti apa, realita fakta penggunaan BH itu seperti apa. Ya. Jadi kalau di sini kan kalau fatwa dari Bin Baz itu kan dipastikan bahwa BH itu membuat perempuan dadanya menonjol dan membuat bentuk dadanya tampak sehingga menjadi fitnah. Nah, itu kan. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertama, apa benar kalau pakai BH pasti membuat bentuk dada wanita menjadi tampak? Bagaimana kalau si wanita memakai pakaian lebar atau kerudung lebar? Apa masih tampak bentuk dadanya? Jawabannya tidak pasti ya. Artinya begini, seorang perempuan ketika memakai BH belum pasti perempuan itu menonjolkan dadanya dan belum pasti bentuk dadanya itu tampak. Misalnya perempuan itu menggunakan kerudung lebar, ya kerudung yang tidak ketat, baju yang tidak ketat. Kita lanjutkan tasawurnya. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau perempuan tidak pakai BH bentuk dada wanita menjadi tidak tampak? Tentu tidak. Bahkan ketika tidak memakai BH itu malah lebih berbahaya, lebih menggoda malah. Artinya begini, ketika seorang perempuan tidak memakai BH pun itu bisa saja menonjolkan dada dan bentuk dada itu bisa tampak. Ketika apa? Ketika dia memakai pakaian yang ketat. Nah, di situ masalahnya. Jadi permasalahannya bukan masalah perempuan pakai BH atau tidak, tetapi perempuan itu pakai pakaian yang lebar atau pakaian yang ketat. Itu bukan masalah pakai BH atau tidak. Pertanyaan ketiga, misalnya ada wanita di pantai tidak berpakaian. Nah, lebih bagus pakai BH atau tidak? Kalau mengikuti fatwa ini seharusnya dia tidak pakai BH, karena kalau pakai BH bisa menonjolkan dada dan bentuk dada menjadi membusung. Ya, kalau ikut fatwanya Ibnu Baz. Jadi fatwa yang mengatakan bahwa memakai BH itu haram. Nah, ini menjadi lucu ketika diterapkan kepada seorang wanita yang ada di pinggir pantai. Dia memakai pakaian you can see. Nah, dia nggak boleh pakai BH. Ini akhirnya menjadi lucu ini. Kita lanjutkan. Ternyata jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi jawabannya adalah tidak. Artinya fatwa ini menjadi amburadul karena salah memahami fakta dan realita masalah per-BH-an. Jadi nggak paham masalah BH. Akhirnya fatwanya ini amburadul, jadi nggak lengkap dan bermasalah. Sama dengan begini, menghukumi orang yang tawassul ke kuburan itu kafir. Kenapa? Karena dianggap menyembah. Padahal orang yang tawassul ke kuburan nggak menyembah kuburan. Atau memponis bahwa Wahabi itu radikal. Pokoknya kalau ada orang Wahabi ini pasti radikal. Dengan arti suka membunuh sesama muslim. Padahal orang Wahabi itu belum tentu memiliki pemahaman yang radikal. Memiliki pemahaman orang yang tidak sama dengan dia harus dibunuh. Tidak ya, mungkin dia hanya suka membid'ahkan saja, tidak membunuh. Sama dengan orang menggunakan BH itu haram. Kenapa? Karena dapat menonjolkan bentuk dada. Padahal pemakaian BH belum tentu membuat seorang perempuan menonjolkan dadanya dan belum tentu membuat perempuan itu tampak bentuk dadanya. Jadi kemudian maka fatwa ini rancu, kacau. Dan karena tidak sama dengan kenyataan, maka fatwa ini tidak berlaku. Baik, kita lanjutkan asumsi ya, asumsi kenapa kok ada fatwa seperti ini. Bisa jadi penjelasan tidak lengkap, artinya dari temansaleh.com itu tidak menampilkan secara utuh fatwa dari Bin Baz Saudi. Yang kedua, fatwa Saudi tidak bisa dibawa ke Indo. Artinya begini, orang yang memakai BH di Arab Saudi pasti menonjolkan dada misalnya. Nah, ternyata di Indonesia nggak seperti di Arab. Nah, berarti fatwa yang di Arab nggak bisa dibawa ke Indonesia. Yang ketiga, Bin Baz dan anggota-anggotanya keliru tentang analisis BH. Jadi dalam menganalisis BH ini keliru. Akhirnya mengeluarkan fatwa yang keliru juga. Kenapa? Karena ketika tasawur masalahnya, memahami fakta dan realitinya salah, ya berarti nanti hukum yang keluar dari pemahaman yang salah tentang realita dan fakta itu juga salah, juga keliru nanti.
Kita lanjutkan. Nah, saya bantu Salafi Wahabi tentang fatwa memakai BH. Ternyata di website yang lain sama di website Wahabi ini menjelaskan tidak serta-merta memakai BH itu haram. Ini ada di website Islam.o. Ya juzu lil mar'ati, boleh bagi perempuan antal basah untuk memakai hammalatat thad'i BH bisyartin dengan syarat alla takuna doyikotan, tidak sempit, tubarrizu hajma satyaiha, yang menampakkan bentuk kedua dadanya, illa idza kana dzalika amama zaujiha, kecuali jika ada di depan suaminya, au labisat fauqaha thiyaban, atau memakai baju di atasnya, wasiatan yang lebar, sofiqatan yang tebal, tasturuha yang dapat menutupinya. Jadi menurut fatwa ini memakai BH boleh dengan catatan pertama, tidak sempit sehingga menampakkan bentuk dada, kecuali memakai seperti itu di depan suami atau dilapisi dengan baju. Jadi selain pakai BH, perempuan itu memakai baju yang lebar, yang tebal, sehingga menutupi hal tersebut. Wadzalika anal mar'ah, hal itu karena perempuan makmurah diperintah bisatri auratiha, untuk menutup auratnya, bimala yasifuh, dengan sesuatu yang tidak tipis, wa bimala yasiful hajmah, dan dengan sesuatu yang tidak menyipati bentuk. Jadi perempuan itu diperintah menutupi aurat dengan sesuatu yang tidak tipis dan dengan sesuatu yang tebal, sekiranya tidak menampakkan bentuk tubuhnya. Itu konsepnya. Jadi dari fatwa ini bisa kita pahami bahwa perempuan boleh memakai BH dengan ketentuan berlaku. Jadi perempuan Salafi Wahabi bisa pakai fatwa ini. Jadi pakai BH tetapi pakai baju yang bisa menutupi badannya. Lah bagaimana kalau yang perempuan non Salafi? Ya nggak usah ikut fatwa ini. Jadi menurut kami, kita pahami dulu konsep pakaian perempuan. Pakaian perempuan dalam syariat, satu, menutupi aurat. Karena konsepnya harus menutupi aurat, maka tidak boleh tipis. Sekiranya warna kulitnya itu terlihat, maka nggak boleh seperti itu. Yang selanjutnya tidak boleh ketat sehingga bentuk tubuhnya itu kelihatan. Sebenarnya menurut para ulama, perempuan menutupi aurat, menutupi badannya tetapi dengan pakaian yang ketat itu bukan haram tapi makruh. Ya, jadi makruh, nggak haram. Namun karena pakaian sempit, pakaian ketat itu bisa menimbulkan syahwat atau bisa membuat fitnah, maka itu yang membuat dia haram. Jadi haram bukan karena dia ketat, tetapi karena bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat. Itu yang membuat haram. Yang mengatakan bahwa pakaian yang menampakkan bentuk itu makruh, diantaranya Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Al-Buhuti Al-Hambali. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa memakai pakaian ketat yang sempit itu haram karena bisa menimbulkan syahwat, itu saya ambil dari fatwa ulama Mesir, tepatnya di Darul Ifta ya. Walubsun nisa ad-dayiqah minats thiyab, perempuan memakai pakaian sempit, wa minha as-sarawil ad-dayiqah, diantaranya celana sempit, celana ketat, allati tuthirus syahwata, yang bisa menimbulkan syahwat, wa tuaddi ilal fitnah, dan menyebabkan fitnah, mamnu'un li hadzal sabab, itu dilarang karena sebab ini. Fayakunu muharraman li ghairihi la lidatihi, maka haram menggunakan pakaian yang ketat tadi itu haram karena hal lain, bukan karena pakaian atau dzatiyah pakaian tersebut. Baik, kita lanjutkan. Maka setelah tasawur masalah, memikirkan, memahami dalam-dalam tentang masalahnya, tentang realita dan faktanya, maka yang menjadi titik tekan adalah pakaian, bukan BH. Kenapa demikian? Karena begini, perempuan pakai BH atau tidak, ketika pakaiannya itu rapi, pakaiannya itu tebal, pakaiannya itu lebar, tidak ketat, ya dia tidak akan menonjolkan bentuk tubuhnya, termasuk dadanya. Tetapi kalau dia itu berpakaian-pakaian yang ketat, berpakaian-pakaian yang tipis, pakai BH atau tidak,
maka itu tetap menonjolkan lekuk tubuhnya. Bahkan ketika tidak memakai BH itu malah lebih bahaya, lebih menggoda. Maka benarlah Islam yang memerintah kaum laki-laki untuk menutup mata, menjaga pandangan, jangan jelalatan kemana-mana, liar kemana-mana penglihatannya. Jadi Islam memerintah perempuan untuk menutupi aurat, tetapi di waktu yang sama juga memerintah laki-laki untuk menjaga matanya, menjaga pandangannya. Jadi Islam sebenarnya ingin menjaga keduanya, kaum laki-laki, kaum perempuan. Karena gini, kalau laki-laki nggak menjaga mata, perempuan itu walaupun pakai pakaian yang rapi, menutupi aurat yang sempurna, kalau mata si laki-laki nggak dijaga, jelalatan, ya tetap saja menimbulkan syahwat dan menimbulkan fitnah. Baik, sekian dari admin Najat Ngaji, kami ucapkan terima kasih. Pesan untuk teman-teman Salafi Wahabi, kalau mengeluarkan fatwa-fatwa ulama dari Arab Saudi dikaji dulu dan difahami dulu secara mendalam biar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia.